Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah, meskipun kami tidak boleh bisa berkumpul secara fisik di gereja Tuhan, tapi kami di rumah kami masing-masing sebagai keluarga Allah, di tempat kami masing-masing, kami tetap boleh memuji Tuhan, boleh meninggikan Tuhan, boleh berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami take for granted, tapi kami boleh sungguh-sungguh menghargai kesempatan yang Kau berikan. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami untuk diri-Mu ya Tuhan, dan kami boleh dipanggil untuk terus memuliakan dan meninggikan Tuhan, dan hati kami akan mendapatkan ketenangan ketika kami boleh sungguh mengarahkan seluruh hidup kami demi Engkau dan memusatkan pikiran dan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin menyerahkan juga dan bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan sebentar lagi. Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan firman kiranya juga memimpin kami, menghibur kami, memberi kekuatan, mengarahkan hidup kami, membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh Engkau pakai dan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memberitakan kebenaran firman sesuai dengan apa yang Engkau inginkan untuk umat-Mu mendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman dalam tangan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ajak kita membuka Alkitab dari 1 Samuel pasal yang ke-29. Kita melanjutkan akan eksposisi kita dari kitab 1 Samuel yang saya percaya sudah terus-menerus memberi kekuatan, penghiburan, dan pengajaran kepada kita akan bagaimana Tuhan bekerja dan memimpin akan umat-Nya. Mari kita membaca bersama-sama, atau saya membacakan bagi saudara sekalian 1 Samuel pasal yang ke-29, atau kita boleh baca bergantian ya. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Hanya 11 ayat kali ini. 1 Samuel pasal yang ke-29. Oke, saya mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini." tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati Tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini?" Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kau perbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud,
aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Saudara sekalian, waktu kita membaca bagian ini, kita melihat kembali penulis Alkitab, penulis 1 Samuel itu meneruskan teknik menulis maju dan mundur, ya, back and forth in time, ya, maju dan mundur di dalam waktunya, untuk dengan tujuan mengkontraskan akan hidup Daud dan Saul, mengkontraskan apa yang dihadapi oleh Daud dan yang dialami oleh Saul. Saudara sekalian, pasal 28, satu pasal sebelum ini, itu diakhiri dengan Saul dan pegawainya bangkit dan pergi pada malam itu juga. Dan tapi kemudian tidak diketahui, tidak dilanjutkan apa yang terjadi dengan Saul dengan orang-orangnya. Dan kita hanya akan tahu cerita itu selanjutnya apa yang terjadi dengan Saul dan orang-orangnya itu di dalam pasal ke-31 sebenarnya. Ya, baru kita akan tahu nanti Saul menghadapi kematian di tangan orang Filistin di dalam pasal ke-31. Nah, tetapi pasal 29 yang hari ini kita baca sebenarnya adalah kelanjutan daripada pasal 28 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan sekali lagi bagi saudara, pasal 28 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Bicara tentang Akis dengan Daud, mereka sedang berjalan dan tidak tahu, dan kemudian ayat 3 dan seterusnya dari pasal 28 membicarakan tentang Saul yang kita sudah bahas 2 minggu lalu. Ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini, jadi apa yang kita baca di sini adalah kelanjutan daripada Daud dengan Akis, Raja Akis yang berjalan menuju orang-orang Filistin yang sudah berkumpul di Afek untuk berperang dengan orang Israel. Ya, jadi kalau sudah melihat di sini kita boleh mengerti terlebih dahulu bahwa Akis itu ada yang disebut sebagai raja, saya sebut raja dari Filistin, sebenarnya boleh lebih tepat adalah dia salah seorang raja atau salah seorang tuan, di sini disebut tuan-tuan, ya, atau raja-raja kota orang Filistin. Jadi dia kalau digambarkan sekarang ini, dia bukan, Akis itu bukan raja dari seluruh bangsa Filistin, tetapi dia hanyalah salah satu raja kota dari orang Filistin. Ya, jadi ada 5 raja yang lain, jadi 6 termasuk dengan Akis, itu yang disebut sebagai raja-raja kota. Jadi mungkin bagi kita sekarang ini mungkin lebih mirip dengan premier, gitu ya, dengan premier dari Victoria, premier dari New South Wales dan seterusnya. Jadi seperti gubernur-gubernur atau premier dari kota-kota. Jadi disitulah Akis yang salah satu premier atau raja kota Gad, dia dengan Daud dengan pasukannya datang menuju kumpulan orang-orang Filistin, berkumpul dengan 5 raja-raja kota yang lain untuk berperang, berkumpul dengan orang Israel di lembah yang satu lagi di seberang sana, dan mereka berkumpul untuk berperang. Dan disinilah kemudian terjadi percakapan dan peristiwa daripada pasal 29 apa yang terjadi. Nah, kalau saudara kembali ke dalam pasal 28 tadi ayat 1 dan 2, kita mengetahui 2 minggu lalu saya katakan ini adalah sebenarnya posisi yang berat, posisi dilematis yang sedang dihadapi oleh Daud. Daud berlindung kepada Akis, salah satu raja orang Filistin, dan kemudian adalah musuh daripada Israel. Sekarang dibawa oleh Akis, berkumpul bersama-sama raja Filistin yang lain dan pasukan orang Filistin untuk berperang dengan orang Israel, bangsanya sendiri.
Ini adalah posisi yang sangat dilematis bagi Daud sebenarnya. Daud sudah setahun lebih, 1-2 tahun bersama-sama dengan Raja Akis dan dilindungi, dijaga, dikasih makan, dan dikasih tanah dan sebagainya dengan pasukannya, dengan keluarga daripada pasukannya dan seterusnya. Dan Daud sudah dipercaya penuh oleh Raja Akis ini. Tetapi sekarang dibawa oleh Akis untuk berperang menghadapi bangsanya sendiri. Nah, ini menjadi posisi yang sangat dilematis, yaitu apa? Karena kita tahu bahwa apa yang harus dilakukan oleh Daud, ya? Apa yang harus dilakukan Daud? Apakah dia akan berperang bersama orang Filistin melawan bangsanya sendiri dengan posisi mereka, dia kemungkinan akan membunuh bangsanya sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, itu sangat-sangat berbahaya sekali untuk masa depan dari Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel. Tetapi pilihannya apa? Kalau tidak, berarti dia menolak. Kalau menolak, berarti dia dianggap sebagai traitor, sebagai pengkhianat orang Filistin. Dan kemungkinan besar Akis akan marah dan akan membunuh dan berperang dengan Akis sendiri, yang sudah melindungi dia selama 1-2 tahun ini. Ini posisi yang sangat dilematis bagi Daud. Dan disinilah kemudian mereka datang, Akis dengan Daud, datang berkumpul bertemu dengan pasukan-pasukan raja-raja orang Filistin, panglima-panglima Filistin. Dan kita melihat di sini apa yang terjadi. Yang terjadi adalah raja-raja orang Filistin itu, panglima-panglima Filistin itu sendiri yang kaget melihat Daud datang dengan Akis. Dan langsung mereka mengatakan, apa gunanya orang Ibrani ini? Lalu Akis membela Daud dengan pasukannya dan mengatakan, ini Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa aku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi ayat 4, para panglima itu menjadi justru marah kepada Akis dan berkata, suruhlah orang itu, ya, Daud pasti, ya, orang itu, supaya ia kembali ke tempatnya yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita, menjadi musuh dalam selimut, gitu ya. Mereka takut Daud berperang, pura-pura berperang bersama orang Filistin, tapi akhirnya justru membunuh orang Filistin itu sendiri. Inilah yang dikhawatirkan oleh raja-raja orang Filistin di sini, ya, raja-raja kota dari Filistin. Saudara sekalian, maka Akis kembali kepada Daud. Tentu tadi kalimat itu dikatakan kepada Akis, ya, tentang Daud kepada Akis. Maka Akis kembali kepada Daud dengan pasukannya sudah menunggu di situ dan menyampaikan bad news kepada Daud. Ya, saya katakan bad news, kenapa? Karena sebenarnya ini adalah good news bagi Daud. Ya, ini adalah sebenarnya menyelesaikan dilema yang sedang dihadapi oleh Daud dan pasukannya. Dale Davis mengatakan begini, ini keadaan yang sangat ironis dan ada humor yang ditulis di dalam bagian ini sebenarnya. Dale Davis mengatakan begini, the deceive itu adalah Akis yang sudah di-deceive oleh Daud sebenarnya, defends his deceiver, yaitu Daud. And the relief disputes his relief. Orang yang sudah tertipu justru membela penipunya, dan orang Daud yang sudah dilepaskan justru seolah-olah mempertanyakan kenapa dia dilepaskan. Begitu ya. Tentu ini adalah penafsiran. Jadi kalau kita melihat segini, salah satu yang kita bisa mengerti adalah sebenarnya ini good news bagi Daud, dia dilepaskan. Meskipun dia seolah-olah di sini berkata protes gitu ya, kenapa? Apa salahnya aku? Kenapa aku tidak boleh ikut berperang dengan kamu dan sebagainya? Ya, tetapi sebenarnya jadi waktu Akis memberitakan akan engkau tidak boleh berperang karena teman-temanku, pemimpin-pemimpin yang lain tidak setuju kamu ikut berperang dengan kami. Maka mungkin sebenarnya itu satu kelegaan yang besar bagi Daud dan mungkin dia tersenyum di dalam hatinya. Tetapi dia kemudian memang mengatakan seperti protes, apa kesalahanku, kenapa engkau tidak memperbolehkan aku ikut berperang bersama-sama dengan engkau. Ini tentu penafsiran, saudara sekalian ya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang ada di dalam pikiran Daud sesungguhnya. Tetapi yang pasti ini adalah kisah tentang pertolongan Tuhan kepada Daud, keluar dari dilema yang besar yang sedang Daud hadapi. Nah, inilah sudah sekalian yang akan kita pikirkan bersama-sama. Meski kita sudah beberapa kali berbicara tentang
pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ya, tetapi di sini kita akan melihat cara Tuhan yang unik. Ada 3 cara Tuhan yang unik yang dikerjakan di dalam pasal 29 ini. Waktu dia menolong Daud dengan cara penulisan, dengan cara apa yang dikerjakan di sini. Yang Tuhan mau menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. Supaya kita boleh makin mengenal akan siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Saya rasa di dalam masa-masa seperti ini, bahkan di dalam seluruh hidup kita, tapi secara khusus di dalam masa-masa krisis, kesulitan, pandemik yang sedang kita hadapi, betapa pentingnya kita semakin mengenal siapakah Tuhan itu sesungguhnya. Mari kita lihat di sini apa yang teks kita pasal 29 ini menyatakan tentang siapakah Allah itu sesungguhnya, dan kita doakan roh Tuhan memimpin kita, membuka mata kita, pikiran kita untuk mengenal siapakah dia sesungguhnya melalui firman-Nya. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama kita melihat bahwa kehadiran Allah itu seringkali kehadirannya itu bersifat tersembunyi. Kehadiran Allah yang tersembunyi. Ini yang pertama kita boleh lihat. Salah satu hal yang menarik dari teks kita yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang besar kepada Daud, seperti tadi saya katakan, melepaskan Daud dari dilema yang besar ini. Tapi yang menarik adalah teks kita itu tidak bicara apapun tentang kebaikan Tuhan. Maksudnya tidak berbicara secara eksplisit tentang kebaikan Tuhan. Bahkan pasal 29 ini hampir disebut sebagai pasal yang sekuler, tanda kutip ya, sekuler. Artinya adalah hampir tidak ada di dalam seluruh pasal ini berbicara tentang Tuhan, tentang Yahweh. Ya, saya katakan hampir karena itu tidak muncul dari mulut Daud, tidak muncul dari mulut siapapun, ya kecuali dari mulut si raja kafir, yaitu Akis. Ya, di dalam ayat yang ke-6 hanya muncul dari Raja Akis. Dia ini perkataan yang mungkin juga hanya sopan santun dan sebagainya. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup. Nah, itu pakai kata Yahweh ya. Demi Yahweh yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara dan seterusnya. Jadi di luar dari itu tidak ada perkataan Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan yang sedang menolong di dalam bagian ini. Ya, sepertinya silence, tetapi kita bisa melihat sebenarnya dengan kacamata iman, dari kacamata seluruh daripada kitab 1 Samuel khususnya, kita mengerti sebenarnya Tuhan sedang bekerja secara sembunyi-sembunyi, secara tidak kelihatan. Ini mirip dengan kitab Esther. Kalau sudah kalau sudah cukup lama di sini pernah mendengar saya khotbahkan tentang kitab Esther, maka kalau sudah ingat kitab Esther, seluruh kitabnya bahkan bukan hanya satu pasal, tapi seluruh kitab Esther itu tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Yahweh, tidak ada kata Allah. Ya, di dalam seluruh kitab itu, bahkan karena itu ada di dalam sejarah ada teolog-teolog yang mengatakan ini mungkin salah, ini seharusnya tidak masuk di dalam kanon di dalam Alkitab, tidak masuk di dalam Alkitab. Ini kitab yang sangat sekuler. Tapi kalau saudara membaca kitab Esther, seluruh peristiwa-peristiwa, begitu banyak peristiwa yang detail di dalam kitab Esther yang tidak mungkin kita pikirkan, tidak mungkin kita simpulkan kalau tidak ada Tuhan yang menjaga, memimpin dan bekerja melindungi akan umatnya, melindungi akan Esther dan umat Tuhan, maka sebenarnya umat Tuhan pasti akan sudah binasa. Ya, saudara sekalian, jadi tidak ada kata Tuhan, tetapi Tuhan bekerja di belakang layar dan memimpin dan mengarahkan seluruh sejarah yang terjadi di dalam kitab Esther dan juga di dalam peristiwa yang kita baca di dalam pasal ke-29 ini. Teks kita tidak diakhiri dengan demikianlah Tuhan melepaskan Daud dari tangan orang Filistin. Tidak eksplisit seperti demikian, ya, tetapi dia bekerja secara tersembunyi. Walter Brueggemann, seorang ahli perjanjian lama, mengatakan begini. Meski Allah tidak disebut secara eksplisit di dalam pasal 29 ini, tetapi ini jelas adalah tulisan yang sangat bersifat teologis. Yahweh selalu menyertai Daud. Demikian juga dia pasti menyertai Daud di dalam pasal
29 ini. Di antara orang Filistin dan di antara dilema yang sedang dihadapi. Penulis bukanlah orang yang tidak percaya, yang menganggap apa yang dialami Daud di sini sebagai keberuntungan semata-mata. Ya, ini adalah cara Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Daud, khususnya melepaskan dia dari dilema yang besar. Saudara sekalian, pertanyaannya kita tanya lebih lanjut, mengapa Tuhan seringkali sebenarnya Tuhan bekerja dengan cara demikian? Mengapa dia bekerja secara tersembunyi, seperti tidak eksplisit? Ya, seorang penafsir memberikan penjelasan. Mungkin sebenarnya ini mirip dengan memberi contoh, dia mirip dengan seorang pemuda yang bersahabat dengan seorang pemudi. Ya, dia bersahabat, mereka sangat dekat satu dengan yang lain, dan dalam persahabatan itu yang sudah cukup lama, dan mereka timbul sebenarnya rasa suka dan cinta ya di antara mereka. Tapi masing-masing itu tidak berani mengungkapkan perasaannya karena takut akan merusak persahabatan yang mereka sangat hargai dan sangat nikmati, begitu ya. Ada keraguan di dalam hati mereka. Saya mau ngomong nggak ya? Hatinya sangat senang sekali, tapi nggak berani ngomong karena sekali lagi takut akan merusak persahabatan mereka. Si cowok waktu mereka jalan ingin pegang tangan ceweknya ini ya, sahabatnya ini, tetapi dia takut itu not appropriate. Sebenarnya perempuannya, si ceweknya juga sangat senang mau pegang tangan si cowok, tapi juga khawatir merusak persahabatan itu. Ya, ada keraguan, tetapi keraguan yang exciting di sini. Dan satu kali, ketika mereka sedang berjalan berdua di kampus setelah selesai kuliah, dan mereka jalan menjelang matahari yang terbenam, tiba-tiba ketika jalan berdua, somehow tangan mereka bersentuhan. Dan mereka memandang satu dengan yang lain, dan terjadilah setrum itu, dan mereka mulai pegangan tangan sambil berjalan. Saudara sekalian, ini adalah mirip seperti demikian ya, apa yang dikatakan di sini. Tidak jelas, tidak kelihatan seperti tersembunyi, tetapi ada sesuatu yang sangat jelas sebenarnya di situ. Ya, sangat exciting di situ. Ini kalau dua sahabat ini janjian tanggal berapa mereka boleh gandengan tangan, itu merusak segalanya. Merusak semua apa yang mereka alami. Bukankah sesuatu yang menyegarkan ketika pekerjaan Allah itu tidak datang seperti iklan yang memborbardir kepada kita? Ya, dengan jelas-jelas kita harus membeli akan barang itu. Kadang-kadang Allah bekerja secara tersembunyi supaya kita boleh menemukan dan mengalami sendiri akan pekerjaan Tuhan yang exciting itu. Tentu hal ini hanya dapat dialami dan dimengerti oleh mereka yang mempunyai mata untuk melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar. Supaya kita boleh melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita yang sepertinya tidak begitu kelihatan, tetapi ketika kita melihat ke belakang, melihat perjalanan hidup kita, melihat naik dan turunnya hidup kita, melihat tikungan dan belokan di dalam hidup kita yang saya percaya kita banyak mengalami juga perjalanan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Bukankah kita seharusnya bisa melihat pimpinan Tuhan yang jelas di dalam hidup kita meskipun tersembunyi. Pertolongannya yang terjadi di dalam hidup kita tetapi diam-diam. Tuhan yang memimpin dan menjaga kita. Kalau kita ada hari ini, sampai hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan yang perlu kita melihat dengan mata yang sungguh-sungguh, mata rohani, mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kemarin sempat Saudara Ari, sekretaris kita, itu menuliskan review akan rapat-rapat kita, menuliskan di dalam bahasa Inggris. Ya, selama ini kita hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi kali ini ada keperluan
menulis kembali di dalam bahasa Inggris karena untuk laporan audit dan sebagainya. Ya, maka hari waktu menulis kembali kira-kira setahun rapat kita ini, setahun yang lalu sampai hari ini, last financial year, maka dia mulai tulis, mulai tulis makin sadar, ya, mulai tulis makin mengerti. Tuhan pimpin. Apalagi kalau ditarik lagi sebelumnya, mungkin tarik lagi sebelumnya, 10 tahun terakhir, kita melihat bagaimana Tuhan pimpin satu persatu. Meskipun kalau kita tidak hati-hati dan tidak punya mata rohani, kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tetapi kalau kita memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, maka kita akan melihat sebenarnya Tuhan pimpin satu persatu. Ya, khususnya misalnya kita secara nyata renovasi gedung, membeli gedung sebelah. Itu begitu banyak pimpinan Tuhan. Ya, kita maunya cepat-cepat yang lalu dan kemudian akhirnya tidak bisa kita pakai sebelah sampai akhirnya juga terakhir ini akhirnya Tuhan berikan dengan waktu yang tepat, ya, sehingga waktu kita sudah setelah terima kunci yang sebelah, kita tidak bisa pakai gedung ini, ya, sehingga anak-anak tidak bisa datang, kita tidak bisa datang, tetapi justru renovasi bisa berlangsung terus. Ya, itu salah satu adalah pimpinan Tuhan yang tersembunyi, anugerahnya, belas kasihannya, Tuhan yang bekerja secara diam-diam. Ada begitu banyak hal lain yang kita pikirkan, berjuang selama beberapa tahun terakhir, dan Tuhan berkati dan pimpin satu persatu. Inilah saudara sekalian, biarlah saudara juga boleh melihat di dalam hidup saudara kehadiran Allah, pimpinan Tuhan, pertolongannya yang kalau kita tidak hati-hati kita akan miss dan tidak mengerti. Tapi kalau kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan, khususnya melalui teks yang kita renungkan hari ini. Teks ini mau mengatakan Tuhan bekerja meskipun dia tidak menyatakan secara eksplisit kepada kita. Tetapi sesungguhnya tangan Tuhan yang bekerja melepaskan Daud dari dilema yang besar yang dia hadapi. Hal yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua, kita mengenal Tuhan juga bukan hanya kehadirannya yang seringkali kita tidak bisa lihat atau tersembunyi, tetapi juga cara Tuhan bekerja adalah seringkali itu mengejutkan. Yang kedua, kalau kita kembali ke teks kita melihat panglima raja orang Filistin ini sangat serius. Apa gunanya orang Ibrani ini? Mereka katakan. Ya, lalu kemudian ayat keempat mereka marah dan menyuruh, pergilah, pulanglah, kembali ke tempat mereka masing-masing. Karena itu kemudian Akis hanya bisa mengulangi kabar baik ini kepada Daud. Ya, dalam ayat 9 yang ketika dia kemudian mengatakan kepada Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah, hanya para panglima orang Filistin telah berkata ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Maka saudara sekalian, kita boleh melihat di sini adalah justru Tuhan memimpin Daud bekerja, melepaskan Daud dari dilemanya yang besar ini, justru memakai akan Filistin itu sendiri. Ini cara Tuhan yang mengejutkan, memakai musuh-musuhnya sendiri untuk melepaskan Daud dengan pemimpin-pemimpin raja-raja kota ini tidak setuju, tidak mau Daud untuk berperang bersama-sama dengan mereka karena takut Daud akan menyerang dan menusuk mereka dari belakang. Justru ini melepaskan Daud dari dilema yang besar. Saudara sekalian, inilah yang sesuatu yang mengagetkan. Meskipun ini bukan pertama kali Tuhan memakai Filistin, kita mengingat di dalam pasal 23 yang lalu yang sangat menegangkan ketika ketika Saul sedang mengejar Daud dan Saul ada di sebelah kiri dari gunung itu dan Daud ada di sebelah kanan dari gunung itu dan mereka berjalan tidak ketemu, hampir ketemu di belokan terakhir sudah ketemu. Saul tiba-tiba berhenti karena ada berita orang Filistin sedang menyerang kampung halamanmu. Mari kita kembali. Maka Saul berhenti dari mengejar Daud dan mereka kembali ke kampung mereka untuk mempertahankan tempat mereka yang sedang dikejar atau diserang oleh orang Filistin. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk musuh-musuh kita, untuk menjadi penyelamat kita. Ini sesuatu yang mengejutkan bagaimana cara Tuhan bekerja melindungi akan umat Tuhan. Ada satu buku cerita anak-anak tentang seorang perempuan Kristen
yang berdoa dengan berbuka suara memohon kepada Tuhan karena dia tidak ada makanan lagi hari itu. Makanan sudah habis, memohon belas kasihan Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan buka suara dengan suara yang keras. Maka doanya itu terdengar oleh tetangganya yang adalah seorang ateis yang sangat menghina perempuan ini yang adalah orang Kristen. Maka dia pergi, si tetangganya pikir, nah ini waktunya saya mau menyatakan mengolok-olok akan tetanggaku yang Kristen ini. Maka dia dengar doa itu, dia kemudian pergi keluar, dia beli roti, 2 potong roti yang besar, maka dia ditaruh di kantong dan dia diam-diam taruh itu di pintu daripada tetangganya ini. Ya, dan kemudian perempuan ini buka pintu dan dia lihat ada 2 potong roti di situ yang besar. Wah, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur karena kebaikanmu, dan dia berdoa lagi dengan buka suara. Tetapi terus kemudian tetangganya teriak dari sebelah, "Hei, bukan Tuhan yang kasih itu. Saya kebetulan dengar kamu doa tadi dan saya pergi keluar, saya beli roti. Sekarang saya yang taruh roti itu di depan pintumu. Jadi bukan Tuhan yang kasih kamu. Aku yang beliin roti itu buat kamu." Tetapi si perempuan ini mengatakan, dia sudah siap. "Oh, saya tahu," dia katakan, "Tuhan yang telah jawab doaku. Bahkan dia bisa memakai iblis untuk melakukannya." Dengan gitu. Saudara sekalian, inilah cara Tuhan yang mengejutkan. Ya. Bukankah suatu kebenaran yang waktu kita bicara tentang cara Tuhan yang bekerja secara mengejutkan, ini adalah suatu kebenaran yang real, bukan sesuatu yang abstrak, tetapi kebenaran yang bisa kita baca dan kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai segala cara kita, dan Tuhan memakai musuh, sesuatu segala yang adalah kita pikir akan menghancurkan kita. Tuhan bisa memakai bahkan musuh kita untuk memberkati kita. Biarlah ini cara seperti ini mendorong kita untuk kagum dan memuji Tuhan dan menyembah Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, yang bisa memakai 1001 macam cara untuk menjaga dan melindungi akan umatnya. Bahkan cara-cara yang kita tidak pernah terpikir. Cara-cara mungkin membuat kita terdesak begitu berat. Dan Tuhan bekerja dengan segala cara untuk menarik kita, untuk membawa kita kembali kepada dirinya, untuk memberkati dan memimpin umatnya. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang demikian. Satu contoh terakhir di sini, Adoniram Judson. Ya, mungkin dulu pernah saya sharing kepada saudara. Sudah tahu Adoniram Judson adalah misionaris yang terbesar yang di Myanmar atau Burma ya dulu ya. Menjadi satu pekerjaan misi yang besar, yang menjadi berkat besar bagi orang-orang di Myanmar. Tapi kalau saudara mengerti, melihat peristiwa hidupnya bagaimana dia boleh percaya kepada Tuhan, sangat-sangat unik sekali Tuhan memimpin dan memanggil dia. Adoniram Judson adalah seorang anak yang sangat pintar. Dari kecil dia sangat pintar, brilliant boy. Dan dia dibesarkan di dalam keluarga Kristen yang baik. Dari umur 3 tahun dia diajarkan membaca oleh mamanya. Ketika papanya pergi, sedang melayani, papanya seorang pendeta. Dan umur 3 tahun, selama 1 minggu itu, mamanya ajari dia baca, dan 1 minggu itu dia bisa baca. Ketika papanya pulang, dia bisa membaca 1 chapter, 1 bab daripada Alkitab untuk mengkagetkan akan ayahnya. Umur 3 tahun. Umur 16 tahun dia studi di Brown University dan lulus dengan angka yang terbaik 3 tahun kemudian. Tetapi selama di universitas ini, di Brown University, dia berteman dengan seorang yang bernama Jacob Ames. Ya, yang adalah seorang deis. Seorang yang percaya Tuhan yang menciptakan, tapi setelah Tuhan menciptakan, Tuhan tidak lagi ikut campur tangan, membiarkan dunia ini berjalan tanpa pertolongan, tanpa penopangan daripada Tuhan. Seorang deis, Jacob Ames, dan dia terpengaruh sekali sehingga dia menjadi seorang deis juga.
Ya, sehingga dia mulai meninggalkan iman Kristen. Ketika dia kembali kepada keluarganya, dia mengatakan, saya tidak lagi percaya kepada Tuhan dan saya akan ke New York untuk mengejar karir sebagai penulis naskah untuk pertunjukan teater. Tapi tidak berhasil dalam perjalanan hidup dia sebagai penulis ini, dia tidak berhasil dan dia ada bergumul dan sebagainya. Dan satu hari di dalam perjalanannya itu dia menginap di motel kecil yang dia belum pernah kunjungi sebelumnya. Lalu sebelum dia tidur malam hari itu atau ketemu pemilik motel kecil ini, ya, pemilik motel itu mengatakan, sorry, ya mungkin kamu malam ini tidurmu akan terganggu. Kenapa? Karena ada seorang yang sedang sakit parah, ya, seorang sakit parah dan dia mungkin akan banyak keluhan dan ketakutan dan sebagainya. Saya minta maaf kalau tidurmu malam ini terganggu. Dan betul saja malam hari itu dia mendengar sebelah dia, kamar di sebelah dia itu seorang yang mengeluh, yang berteriak, mengerang kesakitan seperti orang yang ketakutan untuk mati. Dan si Adoniram ini mulai juga berpikir dan dia mulai ketakutan juga. Mulai ketakutan mendengar teriakan ketakutan dari tetangga sebelahnya itu. Tapi dia mencoba menenangkan diri dan berpikir secara rasional bahwa deis sejati itu tidak perlu takut seperti ini, tidak ada Tuhan, tidak perlu takut seorang deis itu. Maka besok paginya ketika dia bangun, dia ketemu pemilik motel ini dan tanya, bagaimana orang di sebelah kamar saya itu? Oh, dia sudah mati. Tadi pagi mati dia. Wah, kau tahu sebenarnya siapa dia? Kau tahu siapa namanya? Dan pemilik hotel itu, oh iya saya tahu, dia seorang anak muda yang bernama Ames, Jacob Ames. Temannya yang sudah mempengaruhi dia menjadi seorang deis. Saudara sekalian, itu salah satu turning point penting di dalam hidup Adoniram Judson. Ya. Dan ada beberapa peristiwa lain di dalam hidup dia, tetapi Tuhan memakai peristiwa itu membuat dia sungguh-sungguh berpikir tentang apa artinya menjadi anak Tuhan. Itu salah satu menjadi turning point membuat dia kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai bahkan peristiwa yang mengenaskan seperti temannya yang deis yang tidak percaya kepada Tuhan itu, Jacob Ames itu mati dengan cara demikian. Dan dia pas ada di sebelah daripada kamar hotel Jacob Ames ini. Saudara sekalian, cara Tuhan adalah cara yang mengejutkan. Ya, biarlah kita sekali lagi percaya, sekali lagi bersandar kepada Tuhan, sekali lagi terus beriman kepada Dia dan mengerti bahwa Dia tidak meninggalkan umatnya. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sejati, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan memimpin kita dan Dia akan bekerja dengan cara-cara yang di luar daripada pemikiran kita. Biarlah kita terus berjalan, kita terus hidup dalam kehendak-Nya dan kita boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dengan 1001 macam caranya. Terakhir, saudara sekalian, poin yang ketiga, kita boleh melihat di sini akan belas kasihan Tuhan yang jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Kita tahu di sini Daud ada di dalam posisi dilematis kembali, karena dia lebih bersandar kepada Akis daripada kepada Yahweh. Ya, kita sudah merenungkan itu dan mengatakan bahwa meski kita bisa mengerti mengapa Daud melakukan itu, karena dia terus dikejar-kejar oleh Saul, dia terus-menerus ada di ujung tanduk, dia terus-menerus hampir mati dikejar-kejar oleh Saul, sehingga dia kemudian berpikir, kita sudah membaca pasal sebelumnya, satu hari pasti Saul akan menangkap saya. Jadi dia berpikir lebih baik saya berlindung kepada orang Filistin, kepada Raja Akis yang adalah musuh daripada Israel itu sendiri, di mana Saul menjadi raja atas Israel.
Kita tahu bahwa meski ini sesuatu yang bisa dimengerti, tetapi ini adalah tindakan yang kurang beriman dari Daud. Ini adalah tindakan yang salah dari Daud yang menyebabkan dia ada di dalam posisi dilematis yang kita bahas pada hari ini. Tapi saudara sekalian, di dalam konteks inilah kita bisa melihat karakter Allah itu bersinar dengan cemerlang di dalam pasal 29. Di tengah-tengah segala kesulitan Daud, di tengah segala kerumitan Daud di dalam keadaan dilematis dan seperti tidak ada jalan keluar dari Daud di sini, Tuhan bekerja dan menyatakan belas kasihannya dan anugerahnya yang terus mengejar Daud. Meskipun dia sedang hidup di dalam kesalahan dan kebodohan. Kita bisa melihat di sini bukan hanya cara Allah yang mengejutkan untuk menolong Daud, tetapi belas kasihan Tuhan itu lebih besar dari segala dosa-dosa dan kesalahan Daud. Dan inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita tentang dirinya, tentang anugerahnya, tentang kebaikannya bagi kita di dalam Alkitab. Ini adalah Allah yang menyatakan diri yang tidak ada di dalam agama apapun. Agama-agama menuntut kita untuk hidup benar, untuk hidup baik, untuk hidup taat, untuk hidup soleh, untuk hidup beribadah. Barulah Tuhan akan memberkati kita. Tetapi Alkitab mengatakan sebaliknya, mulainya bukan dengan itu. Alkitab adalah kebenaran firman yang mengajarkan sesuatu yang berbeda sama sekali dengan segala agama apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan kalau sudah mengikuti sejarah, maka di dalam abad-abad permulaan orang-orang Kristen itu disebut adalah orang-orang ateis oleh penduduk Roma. Penduduk Roma dan penduduk Greka yang memiliki banyak dewa-dewa, mereka beribadah kepada dewa-dewa yang begitu banyak. Maka orang Kristen adalah orang yang dianggap sebagai ateis karena mereka tidak bisa memasukkan orang Kristen sebagai orang yang beragama. Iman Kristen adalah iman yang sama sekali berbeda dengan agama-agama apapun, karena iman Kristen mengajarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencari berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Dimulai dari anugerah Tuhan, dimulai dari inisiatif Tuhan, dimulai dari belas kasihan Tuhan, dan dia akan terus ketika menarik umatnya, dan dia akan terus memimpin umatnya, meskipun umatnya kadang-kadang hidup di dalam dosa dan kesalahan. Anugerahnya, pimpinannya, belas kasihannya akan terus mengejar dan tidak akan melepaskan kita. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di dalam konsep agama apapun di dalam dunia ini. Kalau sudah kita tahu peristiwa tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Itu perumpamaan anak yang hilang, satu peristiwa yang kita sudah very very familiar bagi kita. Saudara dan saya tahu ceritanya, sudah hafal ceritanya, mengerti. Tetapi sebenarnya kadang-kadang kita tidak memahami berapa radikalnya Tuhan yang dinyatakan di dalam peristiwa, di dalam perumpamaan itu. Tuhan yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus di situ melalui perumpamaan anak yang hilang itu. Itu sesuatu yang tidak ada di dalam pikiran manusia apapun. Ini adalah Allah yang belas kasihan dan anugerahnya itu lebih besar dari segala dosa kita. Kadang-kadang kita mempunyai pikiran, kesalahan kita adalah kita juga memiliki pikiran akan mengenal Tuhan itu sesuai dengan imajinasi kita, sesuai dengan konsep agama. Karena manusia itu makhluk yang beragama. Tetapi kita kadang-kadang juga memasukkan pengenalan kita akan Tuhan itu seperti agama-agama yang lain. Tapi kalau sudah kembali ke melihat peristiwa perumpamaan anak yang hilang itu sesuatu yang mengkagetkan luar biasa. Bagaimana si bapak yang sudah dihina oleh anaknya, bukan hanya satu anak tapi dua anak. Kita lihat satu anak saja hari ini, ya. Anak yang bungsu itu yang meminta akan harta daripada ayahnya, yang seolah-olah mengatakan, aku tidak membutuhkan engkau, aku hanya membutuhkan dan menginginkan hartamu. Aku menginginkan hartamu. Aku tidak memperdulikan engkau, bahkan saya harap engkau sudah mati. Aku menginginkan bagianku, berikan kepadaku aku. Maka saudara sekalian, kalau kita membayangkan peristiwa itu terjadi di dalam konteks saat itu dan juga konteks kita saat ini, dalam konteks hidup dimanapun di seluruh dunia ini,
Kalau kita mengerti menempatkan posisi kita sebagai ayah pada peristiwa konteks saat itu, maka respons dari ayahnya itu sesuatu yang radikal luar biasa. Dia bukan marah, dia bukan mengusir anak itu, dia bukan menghukum anak itu dan sebagainya, tapi dia memberikan akan bagian daripada apa yang menjadi hak anak itu, yaitu konteks saat itu adalah 1/3 daripada hak milik ayahnya. Diberikan kepada anak yang bungsu, karena anak yang sulung akan menerima 2 kali lipat daripada anak yang bungsu. 2/3 akan diberikan kepada anak yang sulung. Saudara sekalian, kalau kita sebagai ayahnya, kita akan, kalau mungkin saya bahkan sebagai ayahnya, kalau menghadapi anak yang demikian, ya, maka kita akan marah luar biasa. Mungkin kita tidak akan berikan, kalau akhirnya itu adalah hak dia, atau menurut hukum itulah hak dia yang harus kita berikan, maka kita akan katakan kepada anak itu, kalau engkau pergi sekarang, kalau engkau meninggalkan rumah hari ini, maka engkau jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Saya rasa semua akan begitu banyak orang tua yang akan mengatakan itu. Begitu marah, sudah mungkin awal-awal mengencourage, mungkin awal-awal akan melarang, jangan kau pergi. Apa yang kau kerjakan sangat salah, tidak benar. Kamu jangan lakukan itu. Tapi kalau dia terus ngotot, maka akhirnya kita akan menjadi semakin keras dan mengatakan, kalau engkau pergi dari rumah hari ini, jangan pernah kembali ke rumah ini. Dan kalau itu yang dikatakan oleh ayah ini, maka anak itu tidak akan pernah kembali ke rumah. Tidak akan pernah kembali ke rumah. Tapi ayah ini memberikan dan dia pergi. Menghabiskan hartanya, dan ketika dia kembali, kita tahu juga kalau akhirnya anak itu misalnya memberanikan diri kembali setelah ayahnya memberikan dan mengancam dia. Akhirnya kalau anak itu memberanikan diri kembali ke rumah akan ayahnya yang sudah dihina, yang sudah dia harapkan lebih baik mati ayahnya, supaya dia boleh mendapat bagiannya. Maka dalam bayangan kita, kalau kita memikirkan tentang ayah, tentang diri kita sendiri, maka kalau anak itu kemudian ketok pintu, dan ayahnya membuka pintu, melihat anak itu, apa yang dikatakan ayahnya? Ayahnya kemungkinan akan mengatakan, mau apa kamu? Mau apa lagi kamu? Dan ceker, pintu akan tertutup. Pergi dan jangan kembali lagi. Itu yang akan dilakukan orang-orang pada zaman itu dan mungkin juga orang-orang pada zaman ini. Dan kita menjadi salah kalau kita kemudian mengenal Allah menurut gambar dan rupa kita. Itulah jadi kritikan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengkritik kepercayaan iman Kristen, bahwa orang-orang yang beragama, mungkin mereka mengkritik agama, bahwa agama itu adalah refleksi daripada jiwa manusia sendiri. Agama adalah Tuhan itu adalah refleksi dari jiwa manusia, bukan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti Alkitab katakan, tetapi orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan mengatakan agama itu, Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang kau ciptakan menurut gambar dan rupamu sendiri. Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa manusia. Tapi Alkitab tidak sama sekali. Kalau kita melihat Alkitab sangat-sangat radikal bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Itu yang membuat gambaran itu sangat-sangat radikal ketika anaknya yang mengingat, yang mendorong dia mau kembali, juga karena dia tahu ayahnya adalah ayah yang baik. Meskipun dia sadar dia sudah tidak layak, dia sudah melakukan kejahatan yang besar, tapi dia berani kembali kepada ayahnya, berani kembali ke rumah, karena dia tahu kemungkinan besar ayahnya akan menerima dia, meskipun paling sedikit ayahnya akan menerima dia sebagai karyawan, sebagai budak di rumahnya. Dan itu jauh lebih baik daripada saya di sini mati, tidak ada makanan, bahkan mau makan makanan babi pun tidak diberikan kepada saya. Itu jauh lebih baik. Ayahku, pegawai-pegawai ayahku di rumah makan berlimpah-limpah. Itu jauh lebih baik, aku akan kembali. Dia tahu kesalahannya besar, tapi paling sedikit ayahnya pasti akan menerima dia sebagai pegawai. Tapi bukan hanya itu, kita tahu itu mengkagetkan seluruh peristiwa yang terjadi itu. Bukan hanya menerima sebagai pegawai. Ayahnya sudah melihat dia anaknya dari jauh.
Artinya dia sudah menanti-nanti, menunggu-nunggu. Dan ayahnya lari. Kita tahu itu sesuatu yang memalukan, mengkagetkan. Orang-orang Yahudi membaca itu kaget. Dan mereka akan menghina ayah yang seperti ini. Karena dia merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Ayah yang tua, yang punya harta yang banyak, tidak lari. Ada seorang penafsir mengatakan yang lari itu hanyalah itu gambaran seperti seorang ibu, seorang perempuan yang dipandang sebagai second class di dalam masyarakat waktu itu. Tetapi ayahnya ini lari mengejar dia. Dan ketika anaknya berkata, "Bapa, aku sudah berdosa kepada Engkau dan pada surga. Ambillah aku sebagai budakmu, sebagai pegawaimu saja." Langsung tidak didengar, tidak berhenti. Ambilkan pakaian yang terbaik bagi dia. Pakaian terbaik adalah pakaian daripada ayahnya sendiri. Berikan dia cincin, berikan dia sepatu. Dan diterima. Mari kita berpesta. Karena anakku yang hilang sudah ditemukan. Anakku yang mati sudah hidup kembali. Ini adalah berita yang radikal. Radikal yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita tentang siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Kita melihat di sini juga kembali kepada teks kita. Sudah melihat Daud ada di dalam posisi yang sulit, dilema yang besar. Karena Akis mengajak dia untuk berperang melawan bangsanya sendiri. Jawaban Daud di dalam pasal 28 ayat 2 itu juga sebenarnya sangat bersifat politis sekali. Ya, jawaban Daud itu tidak jelas ketika Akis mengajak dia untuk berperang melawan Israel. Maka Daud dalam pasal 28 ayat yang kedua, Daud menjawab kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Apa maksudnya nggak jelas di sini. Baik, engkau akan tahu apa yang akan dapat diperbuat oleh hambamu ini. Then you will see for yourself what your servant can do. Ya, ini jawaban seorang seperti politisi yang tidak jelas dan bercabang, ya, bercabang jawabannya, tidak mengerti maksudnya. Jadi maksudnya adalah, ini adalah menunjukkan Daud di dalam posisi yang sangat-sangat krusial dan dilematis. Kalau dia berperang melawan Israel, dan membunuh bangsanya sendiri, dia akan sulit sekali diterima nanti sebagai raja daripada Israel. Dan sudah melihat di sini apa yang dikerjakan Tuhan, bahwa dia tidak membiarkan Daud di dalam keadaan demikian. Bahwa bukan hanya tidak membiarkan, kasihnya, belas kasihannya terus mengejar Daud, kebaikannya mengejar Daud. Love will not let him go. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Kasih Tuhan tidak akan melepaskan kita pergi. Bahkan di dalam kesalahan dan dosa kita. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini mendorong kita kembali kepada Tuhan. Khususnya ketika kalau saudara ada yang hidup di dalam dosa, di dalam kesalahan. Atau saudara yang mengambil jalan sendiri dan mengikuti keinginan sendiri, nafsu sendiri, pikiran sendiri. Dan sekarang kau sedang berada di dalam kesulitan besar karena kebodohanmu, karena dosamu. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan putus asa ini, janganlah engkau tertipu oleh perkataan setan yang mengatakan, "Lihat, kau gagal lagi." Setan sang penuduh itu, the accuser itu, dia akan datang dalam engkau keadaan kesulitan, pergumulan, yang karena dosamu dan kebodohanmu. Lihat, engkau gagal lagi kan, percuma engkau menjadi orang Kristen. Hancur saja sekalian, dia akan mengatakan kepadamu. Tidak, saudara sekalian. Biarlah engkau jangan mendengar perkataan setan, tapi mendengar perkataan firman Tuhan hari ini. Kau melihat bagaimana Daud, a man after God's own heart. Dia disebut sebagai orang yang mengikuti dan hati Tuhan sendiri. Tetapi dia pun, bahkan Daud, yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi raja, dia pun bisa jatuh ke dalam kesalahan yang besar. Sehingga dia ada di dalam posisi yang dilematis yang dia sedang hadapi. Tapi saudara sekali lagi melihat
belas kasihan Tuhan yang terus mengejar Daud di sini. Hari ini, kalau engkau masih mendengar firman Tuhan hari ini, berarti masih ada belas kasihan Tuhan kepadamu. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan dan anugerahnya, seperti Daud di sini, maka hanya nama Tuhan yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dia adalah Tuhan yang ingin menyatakan kebaikan, ingin menyatakan anugerahnya, ingin menyatakan belas kasihannya, ingin menyatakan akan kasihnya yang tidak akan membiarkan kita pergi meninggalkan dia. Dia akan terus tarik, dia akan terus nyatakan. Bahkan di tengah segala kebodohan, kesalahanmu, dosamu yang membuat engkau ada dalam posisi yang sangat sulit sekarang. Dia mau menyatakan kebaikannya untuk engkau kembali lagi kepada dia. Dia ingin menyatakan anugerahnya dan firman-Nya untuk kita boleh sungguh-sungguh datang percaya kepadanya. Sehingga Daud boleh berkata sungguh-sungguh seperti Mazmur pasal 23 bahwa kebaikan, kemurahan dan kebaikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti mungkin sebenarnya kurang kuat di situ. Kata yang tepat adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar aku seumur hidupku. Not only follow but pursue. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar aku seumur hidupku. Karena itu aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah Tuhan yang tidak ada di dalam agama apapun. Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang berdaulat itu. Tuhan yang akan menyatakan kebaikannya. Kebaikannya, anugerahnya akan terus mengejar kita. Menyatakan, membawa kita kembali kepada Dia. Membawa kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Dan ketika itu terjadi, khususnya di tengah segala kesulitan, pergumulan dan dosa dan dan segala akibat dosa yang kita alami, dan Tuhan menyatakan anugerahnya, maka Dia adalah Tuhan yang dimuliakan. Kita tahu kita boleh lepas dari kesulitan ini. Kita tahu kita boleh diselamatkan daripada persoalan ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang demikian. Anak muda, anak yang sulung itu, anak yang bungsu itu, ketika dia masuk dan menerima pesta, diterima sebagai anaknya kembali, anak daripada bapaknya itu. Diterima dengan bukan hanya diterima sebagai anak, tetapi diterima dengan sukacita, bahkan mengadakan pesta dan memotong domba. Itu sebenarnya satu pengorbanan yang besar. Karena orang pada zaman itu jarang sekali makan daging. Itu hanya mungkin setahun sekali di dalam pesta yang khusus. Dalam pesta pernikahan, di dalam pesta mungkin hari raya yang besar, yang terbesar di dalam orang-orang Yahudi. Tetapi ketika anaknya yang sudah menghabiskan harta daripada ayahnya ini pulang, ayahnya membuat pesta yang besar. Bersukacita. Maka anaknya itu pasti tahu, pasti sadar, oh dia ada di situ, dia boleh diterima di situ, dan ada pesta yang besar karena dia datang. Bukan karena apapun yang hebat dari diriku. Dia sadar dia orang yang bangkrut, orang yang rusak, orang yang berdosa, orang yang bersalah, tapi boleh diterima dengan demikian besar kasih dan anugerah Tuhan, anugerah Bapaknya kepada dia. Inilah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Inilah teks kita mau mengajarkan kepada kita. Bahwa kalau kita menerima semua kebaikan, anugerah pertolongannya hari ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi kita. Dan ketika kita melakukan itu, maka ketika kita datang hidup dengan hati yang bersyukur, memuji Tuhan, maka hidup kita, hidup saudara dan saya, akan berakhir bukan seperti Saul, tetapi
lebih mirip seperti Daud. Di dalam ayat yang bagian terakhir, ini mengkontraskan kepada kita. Ayat yang ke-11, pasal 29 ini. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Bagian ini diakhiri, Daud selesai, dia tidak jadi berperang, dia kembali dan pagi-pagi Daud dan orang-orangnya pergi. Ini kontras dengan ayat yang terakhir, pasal 28 yang kita baca, yang 2 minggu lalu kita bahas. Di situ dikatakan di dalam kalimat terakhir, pasal 28 ayat 25b. Kemudian bangkitlah mereka Saul dan pegawai-pegawainya itu dan pergi pada malam itu juga. Meskipun mungkin tidak secara langsung secara jelas, tapi kita bisa melihat kontras di sini. Ya. Kita tahu Saul pergi pada malam itu juga menunjukkan dia bukan hanya menunjukkan waktu, tapi menunjukkan dia masuk ke dalam kegelapan yang tidak ada terang lagi di dalamnya. Dan pasal 31 nanti kita akan tahu, lanjutan cerita itu. Dia akan mati, dia dengan anaknya bahkan mati. Yonatan juga mati di tangan orang Filistin. Sudah sekalian, tetapi berbeda dengan Daud di sini. Daud, dia tidak pergi malam-malam, tetapi pagi-pagi dia berjalan pulang di dalam pimpinan dan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Bukan berarti tidak ada kegelapan di dalam hidup Daud, barusan kita bahas. Ada kegelapan, ada kesalahan, ada dosa di dalam hidup Daud. Tetapi kegelapan Daud itu berbeda dengan kegelapan Saul. Seperti kegelapan Petrus itu juga berbeda dengan kegelapan Yudas. Petrus juga salah, berdosa, mengalami kegelapan. Tetapi kegelapan Petrus berbeda dengan kegelapan Yudas karena ada belas kasihan Tuhan yang diterima oleh Petrus. Dan ada belas kasihan Tuhan yang dialami oleh Daud. Kalau sudah hari ini masih mendengar firman hari ini, sekali lagi saya katakan berarti belas kasihan Tuhan masih diulurkan kepadamu. Biarlah engkau sungguh-sungguh dikuatkan, menerima, percaya, dan berjalan lagi di dalam hidup dan kehendak Tuhan. Seperti Daud katakan di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Biarlah kita menjadi orang-orang yang demikian dan berharap pada Tuhan, berjalan kehendak-Nya, dan akan ada pertolongan anugerah-Nya. Janji Tuhan yang pasti, Dia tidak akan meninggalkan akan umat-Nya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar kita seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saja kita berdiri bersama-sama, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, menyatakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih dan anugerah dan belas kasihan. Tuhan ajar kami untuk mengerti dan melihat
bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja seringkali di belakang layar, seringkali dari hal-hal yang tidak kelihatan, dari peristiwa sehari-hari hidup kami. Tuhan, beri kepada kami mata untuk melihat dan hati yang untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan yang sedang bekerja, dan bahkan Engkau bekerja melampaui segala akal kami, bekerja dengan cara-cara yang mengejutkan, karena Engkau boleh bekerja dengan 1001 macam cara yang kami tidak mengerti. Tapi kami tahu Engkau bekerja untuk kebaikan umat-Mu. Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, ajar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, hidup dalam kehendak-Mu, dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Hamba-Mu mau berdoa jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang hidup di dalam dosa, kesalahan-kesalahan, tindakan yang melawan Engkau, dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kami untuk kembali kepada-Mu, karena menyadari Engkau adalah Tuhan yang berbelas kasihan, dan kasih-Mu tidak akan melepaskan kami. Ajar kami untuk percaya, beriman, dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebenaran-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami sungguh-sungguh mengerti dan mengalami anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang mengejutkan kadang-kadang, yang kami tidak mengerti. Tapi kami tahu Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.